Suara Masa Depan, Refleksi Politik dan Ekonomi Indonesia. Di mana kita berdiri? Selamat datang di Suara Masa Depan, sebuah podcast yang mencoba menggali lebih dalam isu-isu terkini dengan pandangan yang kritis dan konstruktif. Saya, Yulianti Apriliani, akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas dua topik utama yang selalu menarik perhatian. Politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Indonesia tengah berada di persimpangan besar, baik dalam politik maupun ekonomi. Dinamika politik menjelang pemilu 2024 penuh instrik, sementara tantangan ekonomi memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif dan strategis. Apakah arah yang kita tempuh sudah benar? Mari kita bahas bersama-sama. Politik Indonesia. Demokrasi atau sekedar formalitas. Kita mulai dari politik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terlihat berusaha menjaga stabilitas politik. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah stabilitas ini tercapai dengan cara yang benar? Faktanya, menurut The Economist Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2023 berada di skor 6,3 masuk kategori demokrasi cacat. Laporan Amnesty International mencatat 52 kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis di tahun 2002 saja. Kebebasan berekspresi masih menjadi tantangan yang besar. Dalam banyak kasus, kritik terhadap pemerintah dianggap sebuah ancaman, bukan masukan. Misalnya, beberapa aktivis dan jurnalis menghadapi ancaman hukum karena mengkritik pemerintah. Pada pemilu 2024, menghadirkan nama-nama lama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tanpa figur baru yang cukup signifikan. Demokrasi yang sehat harus mampu memfasilitasi regenerasi politik dan membuka ruang partisipasi bagi rakyat. Dominasi figur lama memunculkan kekhawatiran tentang minimnya inovasi kebijakan dan pembaruan visi politik. Dalam pandangan saya, stabilitas politik penting, tetapi jangan sampai mengorbankan demokrasi itu sendiri. Demokrasi harus menjadi ruang terbuka yang menghargai keberagaman suara, bukan hanya sekedar formalitas 5 tahunan. Apa pendapat kalian? Apakah demokrasi kita sudah berjalan sesuai harapan atau masih perlu banyak perbaikan? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar sosial media kami. Ekonomi Indonesia. Pertumbuhan untuk semua atau segelintir. Berlanjut ke ekonomi. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2023. Angka yang mencakup stabil meskipun dunia menghadapi resesi global. Tapi, mari kita lihat lebih dalam. Siapa yang sebenarnya memiliki pertumbuhan ini? Berdasarkan laporan Oxfam dan Infit 2023, 1% populasi terkaya di Indonesia menguasai 50,3% kekayaan nasional. Tingkat pengangguran pemuda di Indonesia berada di angka 14,5% menurut BPS 2023. Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Kebijakan hilirisasi di sektor tambang seperti nikel dianggap sebagai langkah strategis, tetapi implementasinya belum sepenuhnya inklusif. Hilirisasi berpotensi besar meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi seringkali lebih mengutamakan investor besar ketimbang masyarakat lokal. Program pengentasan kemiskinan harus lebih fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Kebijakan ekonomi kita perlu lebih inklusif. Hilirisasi tambang, misalnya, memang langkah maju, tetapi harus dipastikan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat kecil, bukan hanya segelintir pihak. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan merata?
Apakah kita harus berada di jalur yang benar? Jadi itu tadi pembahasan kita tentang politik dan ekonomi di Indonesia saat ini. Politik yang sehat seharusnya membuka ruang bagi partisipasi rakyat, dan ekonomi yang kuat harus membawa kesejahteraan untuk semua, bukan hanya segelintir pihak. Kita semua punya peran dalam memastikan arah kebijakan negara ini sesuai dengan harapan. Apa pendapat kalian tentang topik yang kita bahas hari ini? Jangan ragu untuk berbagi suara masa depan melalui kolom komentar di media sosial kami. Terima kasih sudah mendengarkan suara masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita.